Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast UKMF MCC FMIPA UNY. Perkenalkan, saya Jihan, pengurus UKMF MCC FMIPA UNY 2025 yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Di episode kali ini, kita bakal ngobrol bareng salah satu mahasiswa berprestasi UNY yang lolos program kreativitas mahasiswa, yaitu Kak Indah. Halo Kak Indah. Halo Kak Jihan. Oke, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu ya Kak? Bisa disebutkan nama lengkap, program studi, angkatan berapa, dan kesibukan Kak Indah saat ini itu apa? Oke, halo Kak Jihan dan halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Indah Aulia Putri dari program studi pendidikan kimia angkatan 2022. Untuk kesibukannya pastinya kuliah ya, tapi karena sudah semester 7 ini, jadi kuliahnya hanya ada satu matkul yaitu publikasi ilmiah. Selebihnya itu kuliah di luar kampus seperti PK dan juga KKN. Kemarin, yang minggu lalu, itu baru saja penarikan di PK SMA Negeri 1 Depok. Dan untuk KKN sendiri, saya konversi jadi tidak mengikuti KKN. Selain dari kuliah, saya juga menjadi santri di asrama. Terus, ini ada kegiatan program kreativitas mahasiswa di tahun 2025. Oke Kak, ngomong-ngomong nih Kak Indah, katanya kan Kak Indah ini lagi aktif ikut PKM ya. Terus PKM apa aja nih yang sedang atau pernah diikuti sekarang? Iya betul, alhamdulillah. Untuk tahun kemarin 2024 itu tim saya mendapatkan pendanaan dari Belmawa dengan produk kedelai. Dan untuk di tahun ini, karena tahun kemarin belum bisa ke PIMNAS, jadi di tahun ini saya mencoba untuk mengajukan kembali, tetapi dengan tim yang berbeda. Kalau yang kemarin itu fokusnya pada makanan, di tahun ini kami itu fokusnya pada bidang pertanian, yaitu dengan produk Blast Origin. Tuh. Wah, keren banget ya teman-teman. Bisa diceritain sedikit nih masing-masing PKM itu tentang apa aja, terus buat produk sama idenya itu seperti apa? Untuk yang kedelai, yaitu semacam snack bars, jadi camilan sehat gitu, dengan bahan utamanya itu dari limbah kulit ari kedelai dan juga biji nangka. Sedangkan yang Blast Origin yaitu biofungisida atau obat tanaman padi, yang bahan utamanya itu juga dari limbah jerami padi, dan juga tambahan ada konsorsium mikrobanya. Oke, mau tanya nih Kak, kenapa sih Kak Indah itu bisa kepikiran untuk bikin produk seperti ini? Terus apakah ada masalah atau peluang tertentu yang Kak Indah lihat sebelumnya? Oke, untuk yang pertama yang kedelai, waktu itu di tahun 2023-2024 itu kan banyak mengenai kasus obesitas ya. Nah dari situlah kami mencari data mengenai prevalensi obesitas di Indonesia, dan ternyata datanya itu menunjukkan prevalensi obesitasnya di Indonesia itu tinggi. Nah salah satu penyebabnya itu karena kebiasaan mengkonsumsi camilan yang tidak sehat. Nah dari situlah kami mengulik, mencari beberapa literatur untuk bagaimana sih apa yang bisa menjadi solusi dari permasalahan obesitas tersebut. Nah kemudian kami menemukan suatu jurnal yang dia itu membahas mengenai limbah ari kedelai dan juga biji nangka yang ketika mereka digabungkan akan membentuk suatu kandungan nutrisi, yaitu protein dan serat yang tinggi. Nah dari dua kondisi tersebut, kan yang limbah kulit ari kedelai dan biji nangka itu juga belum dimanfaatkan secara optimal. Nah dari situlah kami membuat suatu cemilan untuk mengatasi penyakit obesitas ini gitu. Dan untuk yang Blast Origin sendiri, karena di tahun ini, tahun 2025, PKM itu kan ada tema besarnya, ada yang kesehatan atau bahan pangan. Nah, kami memutuskan untuk mengambil yang bidang pangan. Kemudian kami mencari beberapa permasalahan apa sih yang ada di pangan di Indonesia. Nah, karena kebutuhan pokok Indonesia itu kan beras, jadi kami cari permasalahan di sekitar situ. Kemudian menemukan bahwasannya produktivitas padi di Indonesia itu menurun dari tahun ke tahun. Salah satu penyebabnya karena adanya penyakit BLAS. Penyakit BLAS itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Jadi biasanya itu ada di batang, daun, salonga, malai padinya.
Kalau di daun dia itu biasanya ada kayak bercak coklat, kalau nggak bercak kuning, nanti terus ada lubang kecil-kecil kayak gitu. Nah seperti itu. Kemudian untuk mengatasi itu kami berpikir mengenai solusi apa yang bisa untuk mengatasi atau menghambat dan juga mencegah hama belas ini. Terus kami menemukan suatu jurnal yaitu membahas mengenai manfaat kandungan dari limbah jerami padi. Biasanya kan limbah jerami padi itu cuman bisa dibakar ya. Kalau nggak dimanfaatkannya pun cuman bisa menjadi pakan ternak. Nah, ternyata limbah jerami padi ini dia mengandung beberapa unsur hara yang bisa menghambat jamur belas ini. Nah, dari situlah kami menentukan komposisi dari keduanya dan menciptakan suatu produk yang bernama belas Orizin. Oke, itu kan udah dijelasin ya Kak tadi. Terus buat proses pembuatan produknya itu seperti apa? Terus kayak bahan-bahannya, terus mungkin bisa dijelasin dikit ya langkah-langkahnya gitu Kak. Oke, untuk yang kedelai yaitu awalnya kan kalau roti pada umumnya itu menggunakan tepung terigu ya, tepung terigu yang tepung-tepung putih itu. Nah, kita ganti itu dengan tepung kulit ari kedelai. Karena kan yang tepung terigu dia itu memiliki indeks glikemik yang tinggi, sehingga membuat gula darah manusia itu tinggi dan bisa mengakibatkan diabetes kalau nggak obesitas. Nah, yang kulit ari kedelai itu kan tepungnya indeks glikemiknya rendah, makanya kita makainya itu. Jadi awalnya itu kita keringin dulu kulit ari kedelainya, kemudian kita halusin, terus kita saring dan sangrai. Untuk pembuatan snack barsnya sendiri itu mirip kayak pembuatan snack bars pada umumnya gitu. Untuk belas Orizin karena dia dari limbah jerami padi, jadi awalnya tuh limbah jerami padi kita fermentasi dengan limbah jerami padi dicampur dengan air, molase sama E4. Kemudian difermentasi selama 2 minggu. Setelah 2 minggu kita saring hasil fermentasi dan juga sisa jerami padinya tadi. Nah, setelah itu hasil dari fermentasi itu kita tambahkan 3 mikroba baik yang konsorsium mikroba tadi itu. Terus jadilah sebuah produk belas Orizin. Oke, mungkin mau tanya nih Kak, apakah waktu melakukan PKM ini ada kendala atau pengalaman yang unik selama proses produksi di percobaan tersebut? Pasti ada ya. Boleh nih Kak diceritain gimana? Oke, untuk yang kedelai waktu itu kendala utamanya itu di formulanya. Karena ketika kita mencoba untuk pertama kali membuat snack barsnya tersebut, rasanya itu bukan kayak snack bars. Terus teksturnya juga bukan yang kayak snack bars yang kaku, renyah gitu, bukan. Jadi teksturnya tuh gampang rapuh, rasanya juga kurang enak gitu kan. Nah itu awalnya tuh kita udah kayak sedih menyerah gitu, tapi ya gimana lagi, kita udah sampai di tahap itu nggak mungkin menyerah gitu kan. Jadi kita sampai beberapa minggu tuh mencoba beberapa komposisi dan akhirnya menemukan satu komposisi yang membuat kedelai itu menjadi snack bars yang enak untuk dimakan gitu. Kalau untuk yang belas Orizin tantangannya itu lebih ke pengenalan produk ya. Kalau di kedelai kan maksudnya dia makanan, manusia juga makan gitu kan, banyak yang ini kan. Nah kalau yang belas Orizin itu kan lebih ke petaninya. Jadi pada waktu pengenalan produk, pemasaran itu pernah tim kita itu kayak berkunjung langsung ke sawah kan, terus langsung kayak mengunjungi beberapa petani yang ada di situ. Itu tuh ada ketika petaninya tuh baru mau ke sawah maupun mau pulang, kita nggak tahu bapaknya tuh mau kemana. Terus kita tuh tiba-tiba kayak nyegat menghalangi itu petaninya, kayak lebih ke kayak jadi preman gitu loh. Jadi kita nyegat bapak-bapak itu buat memperkenalkan produk kita kayak gitu. Terus sampai kita juga lari-lari buat ngejar si petaninya itu. Soalnya gimana lagi ya, soalnya kan petani itu kan masih kebanyakan orang tua, jadi nggak yang megang medsos atau apapun kan. Jadi kita harus turun ke lapangan untuk promosiin pemasaran produk kita gitu. Berarti terjun langsung gitu ya Kak? Iya. Oke. Kan ini ada 2 ya Kak produknya. Terus strategi yang dipikirkan waktu itu tuh apa? Lebih banyak kayak promosi online atau di promosi offline?
lebih ke dua-duanya, online sama offline. Yang kedelai juga online-nya itu cuma di medsos sama marketplace. Kalau offline-nya kita lebih mengarah ke ini, lingkungan kampus. Jadi setiap kita mau kuliah, kita pasti bawa produk, terus kita tawarin di teman-teman kita. Sama konsinyasi di toko-toko itu. Jadi kita menitip jual belikan. Terus kalau yang blast origin lebih, kalau secara online-nya dia lebih banyak daripada kedelai. Yang blast origin itu ditambah sama live TikTok sama live Shopee. Nah itu juga lumayan sih, banyak yang tertarik juga kan. Pertama awalnya mereka tanya-tanya dulu, terus akhirnya juga mau check out. Untuk yang offline ikut bazar juga, bazar Agrofest. Kemarin itu ikut di Polbangtan, itu kan ada bazar Agrofest kayak gitu. Terus yang kedua tuh langsung sosialisasi ke kelompok tani. Jadi kita sosialisasi ke beberapa kelompok tani yang ada di Jogja. Kemudian yang itu tadi yang langsung ke petaninya gitu. Terus kalau dari sisi modal dan harga jual itu bagaimana sih cara tim kakaknya itu bisa mengatur supaya usaha ini tuh tetap terus berjalan? Oke, untuk modal sendiri kan sebelum kita sebelum kita ngajuin proposal itu kan pasti udah dihitung dulu kan. Nah itu kita nentuin HPP yang kedelai itu dengan harga 3.200 dengan harga jual 6.000. Jadi kan keuntungannya lumayan tuh. Nah untuk yang blast origin HPP-nya itu dia ada di 15.000 dengan harga jual 35.000. Nah keuntungannya lumayan juga kan. Jadinya ya bisa timbal balik ke kitanya. Kita bisa dapat keuntungan dari produk tersebut dengan produk tersebut dijual dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Terus gimana sih Kak respon awal dari orang-orang yang sudah tahu atau mungkin sudah mencoba produknya? Kalau yang kedelai alhamdulillah positif banget ya responnya. Karena sampai sekarang pun ada yang masih chat aku untuk masih ada yang chat aku untuk nanyain kedelai kapan hadir lagi gitu kan. Tapi karena kesibukan jadi belum bisa produksi lagi. Kalau untuk blast origin sendiri kan baru tahun ini. Awalnya tuh banyak petani yang masih meragukan kan, soalnya dia produk awal juga. Tapi setelah kita berdiskusi panjang, mereka akhirnya mau mencoba dan mau tertarik untuk membeli gitu. Mungkin lanjut ya Kak, bagaimana cara Kak Indah ini membagi waktu antara kuliah, organisasi, sama mengikuti PKM? Untuk manajemen waktu ya? Iya. Kalau manajemen waktu sebenarnya masih belajar juga sih. Tapi aku lebih ke menempatkan misal kuliah, misal di jam ini aku kuliah nih, ya aku benar-benar fokusin buat kuliah. Jadi kan kalau orang yang punya banyak waktu habis kuliah mereka pasti mengulang kembali kan materi itu. Nah kalau aku kan aku kurang waktu sebenarnya. Jadinya aku fokusin kalau kuliah ya kuliah. Kalau PKM waktunya PKM ya aku benar-benar fokus ke PKM. Terus kalau yang pas kemarin yang tahun lalu masih ikut organisasi ya kalau ada prokeran atau bahas rapat organisasi ya aku fokusnya ke situ, ke organisasi. Jadi aku tipe orang yang nggak bisa satu waktu tuh mikirin banyak hal, jadi harus satu fokus gitu. Berarti satu fokus gitu ya Kak? Iya. Kayak menurut Kak Indah sendiri nih skill apa aja yang wajib dimiliki mahasiswa yang ingin jadi entrepreneur? Oke, yang pasti pertama itu harus punya kreativitas dan inovasi ya, untuk melihat peluang apa sih yang bisa kita jadiin bisnis gitu. Terus yang kedua kemampuan riset dan analisis, karena kan bisnis itu bukan sesuatu yang kecil ya, butuh analisis yang panjang kan untuk kita mikirin modal, keuntungan, dan lain sebagainya. Terus mungkin skill komunikasi juga sangat penting karena kan kita terjun langsung ke calon konsumen kita kan, jadi komunikasinya harus yang baik gitu. Sama ketangguhan sih, karena kan banyak bisnis itu nggak selalu lancar kan, jadi pasti ada hambatan dan tantangannya. Jadi ya harus punya ketangguhan yang kuat dan pastinya tidak mudah menyerah dan mau terus belajar, karena ketika kita menyelami sesuatu hal yang baru itu pasti akan banyak hal baru yang akan kita temuin. Jadi kita ya harus
belajar mempelajari hal-hal baru tersebut. Kak, ini masih seputaran PKM ya Kak. Waktu menyusun proposal PKM itu bagian mana yang paling menentukan lolos atau tidaknya PKM tersebut? Oke, kalau untuk PKM sendiri, jadi alur PKM itu yang pertama dilihat dari sistematikanya, administrasinya. Jadi PKM dari Bilmawa atau Kemendikbudristek itu kan ada panduannya tuh, ada panduan PKM setiap tahunnya. Jadi kita kalau misal mau mau ikut PKM di tahun 2025, maka kita acuannya adalah panduan PKM ke 2025. Karena setiap panduan dari tahun ke tahun itu pasti ada bedanya. Nah, kalian harus perhatikan administrasinya kayak margin, terus batas halaman. Kalau PKM itu maksimal batas halaman utamanya itu 10 lembar. Sampai dari bab 1 sampai ke daftar pustaka. Itu kalau soalnya kebanyakan yang gak lolos tuh karena administrasinya yang kacau dan gak sesuai sama panduan yang ada gitu. Terus mungkin jadi kan yang pertama itu administrasi. Walaupun ide kalian sebagus apapun ide kalian, sepenting apapun ide kalian, kalau administrasi kalian itu jelek ya gagal, gak dibaca ide kalian gitu. Kalau administrasi kalian udah bagus, udah lolos nih, nah baru juri atau reviewer itu ngelihat ke ide kalian, apakah ide kalian ini penting untuk dilaksanakan atau urgensinya gimana sih gitu kan. Jadi carilah ide-ide yang dia itu bisa memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang khususnya ada di Indonesia gitu. Terus karena ini PKM kewirausahaan, pastinya lebih ke proposalnya itu dibuat analisis keuangannya itu yang lengkap. Jadi kayak ada BEP, ROI, terus cash flow itu harus dicantumin di lampiran, itu harus lengkap semuanya kayak gitu. Oke, kesalahan umum yang sering dilakukan mahasiswa saat bikin proposal itu apa ya Kak? Itu tadi, pertama tuh paling sering tuh administrasinya nggak sesuai sama panduan. Paling dasar itu ya? Iya, sering banget itu. Soalnya kebanyakan kan biasanya ada di seleksi dulu kan, di seleksi kampus dulu baru ke Bilmawanya. Nah, pas di seleksi di kampus itu kan pasti ada pendampingan dari fakultas. Itu tuh banyak banget tim-tim, kan kita juga bisa ngelihat proposal tim lain kan, itu banyak banget yang administrasinya itu kacau, masih kacau. Nah itu iya, itu penyebab utama sih. Terus mungkin yang kedua itu analisis masalah di latar belakang. Karena kan kita cuman punya 10 halaman nih, 10 halaman inti kan yang harus kita maksimalin. Nah, di pendahuluan di latar belakang tuh kita cuman paling banyak tuh 1 halaman doang. Nah, itu tuh harus benar-benar yang kita nulisnya tuh yang penting banget gitu. Apa sih yang ingin kalian selesaikan dari ide ini gitu. Terus mungkin di rencana keuangannya itu tidak realistis ya. Nah, kan bisnis harus yang realistis kan, karena kan kita langsung menerapkan itunya kan, proposalnya itu. Jadi ya kebanyakan tuh kayak masih HPP-nya kurang jelas atau mungkin analisis keuangannya kurang lengkap kayak gitu. Mungkin dari Kak Indah sendiri ada strategi khusus nggak sih buat membentuk tim PKM supaya timnya itu tuh solid dan kompak gitu? Kalau untuk itu ini sih lebih ke membuat suatu hubungan keluarga ya. Jadi kayak semisal kan kita dari awal tuh udah dibagi ya job desk masing-masing anggota. Kamu bagian yang produksi, kamu bagian medsos, kamu bagian promosi gitu kan. Nah, ketika ada satu anggota yang mungkin dia itu belum bisa mencapai target dia untuk menyelesaikan deadline, ya kita berempat ini yang membantu dia, jadi saling backup. Kalau yang satu nggak bisa, ya dibantu yang satunya gitu. Terus lebih ke ini, menekankan kerjasama sama komunikasinya itu. Jadi biar rasa kekeluarganya tuh dapat gitu loh. Jadi nggak sungkan mau minta tolong atau minta bantuan apapun gitu. Jadi bisa deadline apapun tugas bisa terselesaikan dengan baik. Terus bagaimana sih cara meyakinkan reviewer atau dosen pembimbing terhadap ide yang diajukan? Kan ada 2 tuh Kak. Iya.
Oke, karena dosen aku juga sama ya, dosen pembimbing ya, dari tahun lalu sama tahun ini. Awalnya tuh ini apa namanya, tunjukin bahwa ide kalian itu berangkat dari masalah nyata yang harus segera kalian selesaikan. Masalahnya apa, terus solusi kalian tuh apa, dan masalahnya ini kalian tunjukkan dengan data dan referensi yang terbaru. Kan kalau ini di tahun 2025, maka di latar belakang kalian tuh harus kalian cantumin referensinya itu di minimal di tahun 2023. Jadi 2023, 2024, 2025 gitu. Terus apa lagi ya? Oh, inovasi sama keunggulan produk kalian tuh apa? Biasanya dosen pembimbing tuh nanya ini tuh, kreativitas, inovasi, keunggulan sama solusi yang bisa kalian selesaikan dengan produk kalian. Oke. Terus gimana sih buat tips menjaga semangat sama konsistensi tim selama proses panjang PKM sampai pengumuman hasil? Kan mesti kayak kadang tuh capek gitu ya. Iya, nggak, kadang sih sering capek ya. Kalau itu ya itu tadi yang lebih ke keakraban dari anggota satu ke anggota lainnya aja, lebih menguatkan dan saling membackup. Kadang kan, karena kan di situ juga angkatan atas, angkatan 22 itu kan 3 orang, yang angkatan bawah, angkatan 23 itu kan 2 orang. Jadi yang angkatan atas itu lebih sering yang sibuknya kan. Jadi yang saling membackup aja, kalau misal ini nggak bisa ya ini gitu. Jadi kesulitannya tuh selalu terjaga juga. Dan kita ketika ketemu itu biasanya setiap hari mungkin ketemu, kalau nggak paling di hari Minggu full pagi sampai malam itu biasanya kita ketemu kan buat bahas ya PKM apapun itu. Dan dari situlah kebersamaan dan keakraban kita tuh terjalin, jadi bisa solid gitu. Ya, mungkin terakhir nih Kak, apakah ada pesan atau tips buat teman-teman mahasiswa yang pengen ikut PKM atau memulai usaha kreatif seperti Kak Indah? Oke, buat teman-teman semuanya, jangan takut untuk memulai ya, karena ide-ide hebat itu seringkali datang dari permasalahan sederhana di sekitar kita. Jadi manfaatkanlah privilege kalian sebagai mahasiswa untuk mengikuti berbagai perlombaan yang ada, karena contohnya aja tadi PKM ya, program kreativitas mahasiswa, karena ya itu bukan hanya sekedar dana, hadiah atau apapun itu, karena mengikuti suatu perlombaan atau kegiatan itu adalah menjadi wadah atau tempat kalian untuk berproses, untuk mengembangkan diri kalian. Jadi jangan pernah takut untuk gagal, karena gagal itu kan bagian dari proses kan ya gitu. Jadi kalau bukan sekarang kapan lagi kan? Terus kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Sama satu lagi, menjeda wajeda, barang siapa yang mau berusaha pasti dia akan berhasil. Wah, seru banget nih Kak ngobrol hari ini ya. Kita jadi tahu banyak tentang perjalanan Kak Indah di PKM, mulai dari ide, proses produksi, sampai rencana ke depan. Semoga Best Origin dan Edelet ini bisa terus berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Semoga cerita ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman pendengar yang lagi cari ide bisnis atau ingin ikut PKM. Buat yang penasaran sama produknya Kak Indah ini jangan ragu buat cek sosial media mereka untuk info lebih lanjut dan dukung karya mahasiswa Indonesia. Terima kasih banyak ya Kak Indah sudah mau berbagi pengalaman berharga di hari ini. Dan untuk teman-teman pendengar, terima kasih sudah setia menonton podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk follow dan share podcast ini supaya nggak ketinggalan cerita seru dari mahasiswa kreatif lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!